Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Nadif Fatala. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan praktikum PDPI topik pelabuhan. Yang pertama ada fasilitas dermaga. Di sini diketahui kapasitas dermaga yaitu 160 meter. Di sini ada tabel dermaga kapal 60 sampai 100 GT. Ada data dari 2015 sampai 2019. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah panjang dermaga. Rumus panjang dermaga adalah L sama dengan I tambah S kali N kali A kali H dibagi U kali D. Saya akan mengambil data dari tahun 2015. Di sini 5,15, S-nya 0,5, N-nya 45, A-nya 15,78, H-nya 20. Dibagi U-nya 26,60. Dan D-nya 15. Hasilnya adalah 201,10 meter kubik. Kemudian pertanyaan kedua yaitu tingkat pemanfaatan. Tingkat pemanfaatannya rumusnya adalah penggunaan fasilitas dibagi kapasitas fasilitas kali 100%. Sini penggunaan fasilitasnya adalah ini, hasil dari ini. Jadi 201,10 dibagi kapasitas. Kapasitasnya tadi diketahui 160 dikali 100%. Hasilnya adalah 126%. Jadi pemanfaatannya 126%. Yang terakhir ada grafik tingkat pemanfaatan dermaga. Nah, grafik tingkat pemanfaatan dermaga itu bisa diketahui setelah kita menghitung seluruh tahun ya, dari 2015 sampai 2019. Hasilnya seperti ini, grafik tingkat pemanfaatan luas dermaga. Next ada kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan ini data yang diketahui ada LT sama dengan 2 kali LOA kapal terbesar. Lalu kapasitas kolam pelabuhannya ada 32.000. Soalnya luas kolam pelabuhan. Jadi rumus luas kolam itu adalah LT ditambah 3 kali N kali L kali B. Nah, sini saya menggunakan data 2013 ya. Untuk LT-nya adalah 56,08. 3 dikali N. N-nya itu 136. Untuk L 19,03 dan B-nya 5,38. Sini didapatkan hasil 41771. 41771,6112 ditambah 56,08. Jadi hasil totalnya adalah 41827,69. Jadi ini adalah luas kolam pelabuhan. Yang kedua adalah tingkat pemanfaatannya. Tingkat pemanfaatan, rumus pemanfaatan tadi adalah penggunaan fasilitas dibagi kapasitas dikali 100%. Penggunaannya adalah 41827,69 dibagi kapasitasnya. Kapasitasnya tadi di sini adalah 32.000. Jadi masukkan 32.000 kali 100%. Hasilnya adalah 131%. Kemudian setelah dihitung setiap tahunnya, dibuat grafik
akan menghasilkan grafik seperti ini. Grafik tingkat pemanfaatan kolam pelabuhan. Next ada tempat pemasaran ikan, TPI. Jadi yang diketahui di sini adalah P faktor daya tampungnya 14, R frekuensi pelelangan per harinya sekali, A-nya itu rasio antara lelang dengan gedung lelang 40% sama dengan 0,4. Kapasitas TPI-nya 3.500,04 meter kubik. Ini ada data dari 2015 sampai 2019. Hasil produksi per tahun dan produksi per hari. Soalnya di sini ada luas tempat pemasaran ikan. Rumusnya adalah N kali P dibagi R kali A kali S. Saya akan menggunakan data 2015 ya. Jadi N kali P. N kali P, N-nya itu 35,39. Terus P-nya 14. R-nya itu 1. A-nya 0,4. Hasilnya adalah 1238,65 meter. Selanjutnya menghitung tingkat pemanfaatannya. Tingkat pemanfaatan tempat pemasaran ikan. Tingkat pemanfaatannya hasil ini. Serat 1238,65 dibagi kapasitas 3.504. 3.504 dikali 100%. Hasilnya adalah 35%. Ya, setelah dihitung semua data tiap tahunnya, kemudian dibuat grafik. Grafiknya akan seperti ini. Grafik tingkat pemanfaatan TPI. Next, selanjutnya ada alur pelayaran. Yang diketahui adalah kapasitas alur pelayaran, yaitu 2,6 meter. Sini ada data dari tahun 2011 sampai 2014. Soalnya yang ditanyakan pertama adalah kedalaman alur pelayaran. Jadi rumus kedalaman itu adalah D kecil ditambah S tambah C. D kecil itu 2,65. Saya menggunakan data 2011. S-nya 0,2. C-nya 0,1. Kemudian hasilnya adalah 2,95. Kemudian nomor 2 adalah tingkat pemanfaatannya, yaitu penggunaan fasilitas. Penggunaan fasilitasnya 2,95. Kapasitasnya, tadi kapasitasnya 2,6. 2,6 dibagi 2,6 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 113%. Nah, selanjutnya di sini ada sajian data fasilitas suatu pelabuhan. Di sini ada 45 tabel ya. Dari 45 pelabuhan, 45 data. Nah, caranya adalah sini ada 45 data pelabuhan. Yang caranya adalah di copy, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Nah, itu semua dilakukan sampai seluruhnya selesai. Sampai sini. Nah, setelah itu akan diketahui nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini nilai maksimumnya adalah 225 kurang 45. Jadi jumlah kelasnya 5. 45 ini tadi ada totalnya ada 45. Hasilnya 36. Jadi 36 itu termasuk sangat kurang.
Sekian dari saya, Yupnadi Fatala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yorse. Saya akan menjelaskan soal kapal perikanan. Yang pertama adalah ukuran GT kapal Purseine yang memiliki awas besar 20 meter dan lebar keseluruhan 6 meter. Tetapi untuk mencari panjang LDL atau panjang dek. Dikali berdek 2,8 dikali 1,25 dikali perikanan berbentuk atau V sehingga adalah 23,8 jadi 20. Soal yang kedua untuk menghitung GT kapal longline dengan bangunan di atas geladak untuk ruang kemudi. Caranya kan rumus yang pertama mencari tonase kotor kapal untuk ruang geladak bawah. Kan rumus seperti yang dek atau LDL besar 20,44 dikalikan 6,7 besar 1,9. Dihasilkan GT sebesar 40. Ini merupakan motor kapal untuk geladak bawah. Kemudian mencari tonase kotor dengan 0,5 dikali 4 dihasilkan GT sebesar 6. Keseluruhan dari kapal tersebut adalah sebesar 50. Perkenalkan, nama saya Huswatul Hafifah dari
kelompok 11 praktikum PDIP. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data tingkat pemanfaatan dan data tingkat pengupayaan. Yang pertama, copy dulu soalnya. Di sini ada get sama effort. Kita copy. Untuk cari CPUE-nya ini menggunakan rumus sama dengan catch per effort. Setelah itu kita tarik aja. Oke, setelah itu kita cari nilai A. Sama dengan intercept CPUE, effort ya. Kita ulang. Untuk B-nya sama dengan minus slog sama CPUE sama effort untuk A kuadrat tinggal dikalikan aja nilai A. Untuk 4B-nya tinggal 4 dikalikan nilai B. Sama dengan 4 kali nilai B. Untuk 2B-nya sama dengan 2 kali nilai B. Oke, untuk C-nya sama dengan A kuadrat diper 4B. Untuk EMSY, ini nilai A dibagi 2B. Tinggal dimasukkan aja. Oke, selanjutnya kita cari ini.
kita masukkan dulu CMSY-nya. Jangan lupa dikasih dolar biar bisa ditarik. Nah, ini kan bentuknya masih presentasi, kita ubah ke general. Yang ini sama, kita masukin, terus kasih dolar. Lalu kita ubah juga ke general. Oke, untuk tingkat pemanfaatan sama dengan catch per CMSY kali 100%. Ini nanti tinggal tarik aja. Untuk ini sama dengan effort PQ EMSY kali 100%. Kita tarik juga. Jangan lupa kita kasih rata-rata. Bisa dilihat rata-rata tingkat pemanfaatan sama tingkat pengupayaannya. Terus setelah itu kita ke tabel yang ini. Nilai A sama dengan ini. Terus kasih dolar. Terus habis itu kita tarik. Untuk yang nilai B sama kita masukkan sama dengan, jangan lupa kita kasih dolar biar bisa ditarik. Untuk rumus selanjutnya udah ada, langsung ada. Bisa dilihat tabel sama diagram dan grafiknya. Oke, setelah itu kita lanjut ke data olah IMP. Yang pertama kita copy dulu.
Kita pakai paste spesial, terus transpose, oke. Nah, biar dia ganti. Kita copy dulu semua. Oke, setelah kita udah semua, kita total dengan berumus sama dengan sum. Terus kita tarik aja. Untuk rata-rata juga sama, average. Terus kita tarik. Oke, setelah itu ini udah ada rumus ya, kita tarik aja. Terus tiap rumusnya kita yang bagian sini kita kasih dolar biar gampang nanti ditarik. Oke, kalau udah dikasih dolar semua, kita tarik ke samping. Bawahnya juga. Semuanya ditarik aja, ngikutin rumus. Yang ini juga karena rumusnya juga tidak ada yang
tetap, jadi nggak usah pakai dolar. Untuk yang ini kita kasih dolar ya, soalnya yang O9-nya harus tetap O9. Yang median kita tarik aja karena nggak ada rumus yang tetap. Untuk ini kita kasih dolar lagi. Oke, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Priyanti dari kelompok 11 PDPI materi alat tangkap. Di sini saya akan mengerjakan soal alat tangkap. Nah, yang pertama ada hanging ratio. Untuk mencari hanging ratio, kita menggunakan rumus sama dengan panjang tali ris atas dibagi buka kurung jumlah mata jaring horizontal dikali mesh size. Lalu ada panjang jaring. Panjang jaring menggunakan perhitungan jumlah mata jaring horizontal dikali mesh size. Lalu ada shortening ratio. Shortening ratio yakni 1 dikurang nilai hanging ratio. Lanjut di tinggi tegang sama dengan mesh size dikali jumlah mata jaring vertikal. Tinggi jaring rumusnya sama dengan tinggi tegang dikali SQLT 1 tambah hanging ratio pangkat 2 tutup kurung. Lalu ada luas jaring sama dengan nilai hanging ratio dikali SQRT 1 tambah hanging ratio pangkat 2 tutup kurung dikali buka kurung jumlah mata jaring horizontal ditambah jumlah mata jaring vertikal dikali jumlah mata jaring vertikal dikali mesh size. Selanjutnya ada perhitungan jumlah pelampung sama dengan jumlah per meter dikali panjang tali. Lanjut di jumlah pemberat sama
Kita lanjut di perhitungan berat tali, pelampung, pemberat, dan cincin. Di berat tali yang pertama kita hitung luas penampang, yaitu 3,14 sama dengan 3,14 dikali diameter pangkal 2. Lanjut di volumetrik bahan, sama dengan luas penampang dikali panjang dikali 0,65. Berat tali sama dengan volumetrik bahan dikali panjang. Kita lanjut di jumlah pemberat. Jumlah pemberat sama dengan jumlah per meter dikali panjang, panjang tali dikali jumlah per meter. Sedangkan berat pemberat yaitu sama dengan berat satuan dikali jumlah pemberat. Sama halnya seperti jumlah cincin. Mohon maaf, tadi kita ketinggalan di jumlah pelampung. Perhitungannya sama. Kita lanjut di perhitungan berat total alat tangkap di udara, yaitu sama dengan total keseluruhan dari berat alat tangkap. Ini dari berat jaring ditambah berat pelampung ditambah berat pemberat ditambah berat cincin. Selanjutnya kita akan menghitung gaya apung dan gaya tenggelam. Gaya apung rumusnya berat jaring dikali koefisien bahan, sedangkan gaya tenggelam rumusnya berat jaring dikurang gaya apung. Sama untuk tabel tali, pelampung, pemberat, dan cincin, rumus gaya apung dan gaya tenggelamnya sama. Total gaya apung yaitu total dari keseluruhan gaya apung alat tangkap dijumlah. Gaya tenggelamnya juga sama, penjumlahan keseluruhan dari bahan alat tangkap. Lanjut, kita akan menghitung gaya apung per meter pada tabel jaring, yaitu gaya apung dibagi panjang jaring. Begitupun gaya tenggelam. Perhitungan gaya apung gaya tenggelam per meter pada jumlah pelampung itu gaya apung dibagi dengan jumlah per meter. Begitupun untuk jumlah pemberat dan jumlah cincin. Untuk total gaya apung dan gaya tenggelam per meter itu sama kayak tadi, yaitu dijumlahkan seluruh total
gaya apung, dan gaya tenggelam dari setiap bahan alat tangkap. Kita lanjut di perhitungan terakhir seperti yang tertera pada rumus SQL ABS kurung FS ditambah FM tutup kurung dikali HS dikurang FB bagi K dikali HS. Itu. Nah. Demikian perhitungan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.